Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karina Sapti Pangasutri Hamidah dengan NIM 12208193047 akan menjelaskan tentang virus, yaitu sifat khas virus. Sifat khas virus meliputi terdiri dari DNA dan RNA. Bahan genetik dari virus itu berupa asam ribonukleat atau RNA dan asam deoksiribonukleat atau DNA, tetapi tidak bergabung dua asam tersebut. Jadi hanya salah satu dari asam tersebut, DNA atau RNA. Dan sifat kedua, struktur sangat sederhana. Struktur pada suatu virus itu relatif lebih sederhana, terdiri dari asam nukleat dan selubung atau pembungkus asam nukleat yang disebut dengan kapsid. Yang ketiga, bereproduksi dalam sel hidup. Virus hanya dapat bereproduksi di dalam sel yang masih hidup, seperti nukleus atau sitoplasma. Virus tidak bisa hidup di luar sel. Sifat atau bisa disebut dengan sifat parasit intraseluler obligat. Kemudian yang keempat, tidak membelah diri dengan cara pembelahan biner. Berbeda dari mikroorganisme lainnya yang biasa tumbuh dan berkembang dengan pembelahan, virus sendiri berkembang biak dengan unsur genetis dari asam nukleatnya. Proses ini disebut dengan biosintesis. Dan menginfeksi dan menguasai. Asam nukleat partikel virus akan menginfeksi sel dan mengambil alih kekuasaan atau pengawasan dari sel host atau sel inangnya. Dan yang keenam, menginfeksi menggunakan ribosom. Virus menginfeksi menggunakan ribosom sel inangnya untuk kebutuhan metabolisme. Hal ini dikarenakan virus itu tidak memiliki ribosom sendiri. Sifat ketujuh, komponen-komponen virus dibentuk secara terpisah. Komponen pada virus dibentuk secara pisah dan baru akan digabung di dalam sel inangnya tidak lama setelah dibebaskan. Kemudian sifat ke-8, pada proses pembebasan partikel virus meninggalkan selubung luar yang mengandung bahan-bahan. Pada proses pembelahan dari beberapa partikel virus itu akan mendapat selubung luar yang mana selubung itu mengandung protein, lipid, dan bahan-bahan yang didapat dari sel inangnya. Kemudian yang ke-9 adalah memiliki virion. Partikel lengkap virus atau virion itu terdiri dari inti asam nukleat dan yang dikelilingi oleh lapisan protein bersifat antigenik yang disebut kapsid dengan atau tanpa selubung di luar kapsid. Virion sendiri berfungsi sebagai transportasi gen pada virus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Halimah dengan NIM 12208193010 dari kelompok 3 akan menjelaskan gejala penyakit karena virus. Gejala penyakit karena virus dikelompokkan menjadi 3, yakni pada manusia, pada hewan, dan pada tumbuhan. Kemudian pada manusia, sebenarnya penyakit karena virus pada manusia sangat banyak. Namun di sini kami hanya menjelaskan beberapa, yakni meliputi polio, herpes simplex, virus Ebola, SARS, AIDS, dan campak. Yang pertama, polio. Polio merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus yang bernama poliovirus. Polio memiliki gejala yakni demam, lemas,
kelumpuhan otot, dan kelumpuhan akut. Kemudian yang kedua, herpes simplex. Herpes simplex disebabkan oleh dua tipe virus herpes simplex. Gejalanya umumnya vesikel di kulit sembab, kemudian erythematosa atau kemerah-merahan pada kulit. Kemudian yang ketiga, virus Ebola yang disebabkan oleh Ebola virus. Gejalanya yakni demam, mual, muntah-muntah, pendarahan, timbul bercak-bercak di kulit, peradangan hati, kerusakan ginjal, dan penurunan trombosit. Kemudian yang keempat, SARS. SARS merupakan penyakit yang menyerang sistem pernapasan akut. SARS disebabkan oleh coronavirus. Gejalanya umumnya demam, menggigil, nyeri kepala, nyeri tenggorokan, batuk, dan sesak nafas. Kemudian AIDS. AIDS merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus HIV. Gejalanya secara umum yakni penurunan sistem imun tubuh. Kemudian campak. Umumnya penderita campak mengalami gejala seperti panas, nyeri tenggorokan, hidung meler, batuk, bercak koplik, dan mata merah. Kemudian gejala penyakit karena virus pada hewan. Di sini kami hanya menjelaskan 3 penyakit, yakni meliputi Newcastle disease atau NCD. Pada umumnya penyakit ini dikenal dengan sebutan tetelo. Gejala umumnya yakni ayam pingsan payah, sesak nafas, nafsu makan ayam turun, kemudian ayam menjadi kurus. Kemudian yang kedua, rabies. Rabies merupakan virus neotropik dari ssRNA virus dari genus Lyssavirus. Gejala umum dari penyakit ini merupakan hewan penderita akan suka pada tempat yang gelap dan sejuk, kelumpuhan tubuh, kejang yang singkat, dan hewan tidak agresif. Nah, kemudian yang ketiga, papillomatosis atau kutil sapi. Papillomatosis merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus yang dikenal dengan bovine papilloma virus. Gejala umum yang muncul pada hewan yang menderita penyakit ini yakni kutil pada moncong, leher, daun telinga, pantat, kaki, dan puting ternak. Kemudian gejala penyakit karena virus pada tumbuhan. Nah, di sini kami menyebutkan juga hanya 3, yakni meliputi CVPD atau Citrus Vine Plum Degeneration. Virus ini menyerang dengan gejala pada tumbuhannya, yakni belang kuning pada daun, kemudian kuncup daunnya lambat tumbuh. Seperti namanya, kebanyakan virus ini menyerang tumbuhan dari kelompok jeruk-jerukan. Kemudian yang kedua, mozaik tembakau. Mozaik tembakau merupakan penyakit pada tumbuhan tembakau yang diakibatkan oleh virus tobacco mosaic virus. Gejala yang timbul yakni bintik-bintik, nekrois, pengerdilan, keriting daun, dan jaringan tanaman menguning. Kemudian yang ketiga yakni tungro. Gejala
Dari tumbuhan yang terkena penyakit ini umumnya pengerdilan pada padi, daun kuning bercak-bercak coklat, dan jumlah perumpunan turun. Yang biasanya rumputnya banyak, jadi jika terkena virus ini bisa turun jadi sedikit. Nah, sekian presentasi dari saya dan akan dilanjutkan oleh saudari Dila. Terima kasih, mohon maaf jika banyak salahnya. Saya Siti Nurfadilah dengan NIM 12208193002 akan sedikit menjelaskan mengenai daur hidup virus. Daur hidup virus menurut kelompok kami terdiri atas 2 siklus, yakni siklus litik dan siklus lisogenik. Siklus litik merupakan siklus reproduksi virus yang pada akhirnya menyebabkan infeksi dan kematian pada sel inang. Dalam siklus litik ini terdapat 5 tahapan. Yang pertama adsorpsi atau penempelan. Kemudian tahap yang kedua ada injeksi atau penetrasi, yakni memasukkan asam nukleat ke dalam sel. Yang ketiga ada sintesis atau replikasi. Kemudian yang keempat ada tahap perakitan. Nah, pada tahap sebelumnya itu kapsid virus masih terpisah ya teman-teman, antara kepala, ekor, dan serabut ekornya itu masih terpisah. Nah, dalam tahap keempat ini kapsid tersebut dirakit kembali menjadi kapsid yang utuh seperti itu. Kemudian tahap yang kelima yaitu lisis atau penghancuran sel inang, pemecahan sel inang atau pembebasan virus. Kemudian yang kedua ada siklus lisogenik. Siklus lisogenik ini sebenarnya hampir sama dengan siklus litik, hanya saja setelah absorpsi dan injeksi DNA virus itu berintegrasi dalam kromosom bakteri. Jadi sebenarnya bakteri itu punya imunitas, karena itu DNA virus tidak bisa langsung mensintesis DNA bakteri, harus melalui pendekatan dulu ya kalau kasar bahasa bucinnya seperti itu. Setelah imunitasnya hilang, baru DNA virus itu mengendalikan DNA bakteri. Nah, setelah itu tahapan siklus lisogenik berjalan seperti siklus lisis, yakni ada penggabungan, pembelahan, sintesis, perakitan, dan juga litik. Dilanjutkan pembahasan yang kedua mengenai mekanisme perusakan sel oleh virus. Nah, ini diawali dengan ekor virus yang menempel pada dinding sel. Dinding sel ini mengandung protein khusus. Kemudian virus mengeluarkan enzim lisozim, mohon maaf, ada kesalahan penulisan. Mengeluarkan enzim lisozim yang enzim tersebut dapat menghancurkan atau membuat lubang pada sel inang. Kemudian setelah itu asam nukleat masuk ke dalam sel. Kemudian enzim penghancur akan menghancurkan DNA sel dan menyebabkan sintesis DNA bakteri terhenti. Nah, ketika sintesis DNA bakteri ini berhenti, kemudian DNA virus ini menggantikan posisi DNA bakteri. Jadi dia mengendalikan kehidupan dari sel tersebut. Nah, setelah itu DNA virus akan mereplikasi dirinya, kemudian menjadi banyak. Setelah itu virus keluar dan mencari sel inang yang baru. Nah, sel inang yang ditinggalkan tadi akan menjadi rusak atau mati. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar, berjuang, dan bertakwa.